Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Dan gak terasa udah di minggu terakhir bulan Mei ya teman-teman. Saatnya buat update sinking fund. Untuk budget sinking fund selalu aku sisihkan di awal budgeting, dan di bulan ini ada budget sebesar 500.000. Seperti biasa, aku akan bagi untuk beberapa pos di binder sinking fund. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Semoga dilancarkan untuk rezekinya dan juga dilancarkan untuk aktivitasnya. Amin. Dan tidak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing yang semoga bisa bermanfaat dan juga bisa bikin kita sama-sama semangat buat belajar budgeting dan juga belajar konsisten nabungnya. Dari keempat pos sinking fund yang ada di binder ini, itu masih ada satu pos yang kosong, yaitu untuk pos dana hari lebaran. Saat lebaran kemarin aku bongkar ya, dan kemarin ada target sebesar 1.800.000 dan ada sedikit over budget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kemarin masih terbantu dari extra income, dan juga dari pos ini membantu banget ya memenuhi kebutuhan pas hari lebaran kemarin. Kali ini aku akan buat untuk tabungan lebaran 2024. Aku udah bikin trackernya. Aku bikin gambar kotak, ada 40 kotak, dan nanti aku akan tulis nominal di setiap kotaknya yang aku sesuaikan dengan targetnya ya teman-teman. Dan nanti seperti biasa tinggal warnai kotaknya setiap kali nabung. Karena ada sedikit over budget di pengeluaran lebaran kemarin, jadi untuk target dana lebaran kali ini aku juga sedikit ada kenaikan ya. Untuk target yang aku buat ini aku sesuaikan dengan kebutuhan di keluargaku. Dan karena kita tidak perlu budget buat mudik, jadi untuk target jumlah tabungan dana hari lebaran ini nggak terlalu besar. Kali ini untuk targetnya aku buat sebesar 2 juta dalam waktu sekitar 1 tahunan. Jadi untuk setiap kotaknya ini aku isi nominal 50, yang berarti 50.000. Sengaja aku buat nominal lebih kecil dari yang sebelumnya, 150.000 di tiap bulannya, biar pas tiap kali nabung itu bisa disesuaikan dengan income. Jadi nggak terlalu memberatkan juga. Jadi di tabungannya itu bisa disesuaikan diisi 50.000, 100.000, 150.000 ataupun lebih ya teman-teman. Dan karena ini aku ngisinya tiap bulan, mungkin nominalnya agak terlihat besar. Mungkin jika dibuat nabung harian atau mingguan, nominalnya sedikit lebih kecil dan terlihat tidak memberatkan. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Lanjut, ini aku warnai ya biar sedikit menarik aja. Untuk nabung metode sinking fund ini memang sangat menyenangkan. Terlihat seru, kita bisa nabung untuk beberapa tujuan sekaligus. Cara nabung yang menurutku emang simpel dan sangat mudah dilakukan. Tinggal tentukan aja tujuan yang jelas buat apa dan berapa besar untuk target yang ingin dicapai, berapa lama waktunya, dan kemampuan kita dalam menabung itu bisa disesuaikan ya, mau nabungnya itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Jadi kita bisa belajar menyisihkan dari jauh-jauh hari untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Dan kali ini untuk dana hari lebaran aku isi sebesar 50.000. Jadi menyesuaikan juga dengan income. Lanjut aku simpan catatannya ke dalam Ziploc. Dan selanjutnya aku akan isi untuk dana renov rumah. Untuk dana renov rumah itu targetnya sebesar 5 juta dan nabungnya itu 200.000 di tiap bulannya. Untuk budgetnya ini memang paling besar ya, karena menyesuaikan juga dengan target yang ingin dicapai. Dengan cara nabung seperti ini nantinya kita nggak akan terasa berat saat mengeluarkan dana yang cukup besar buat renovasi rumah.
Dan untuk saldonya alhamdulillah sesuai trakernya udah terkumpul sebesar 600.000. Meski terlihat masih jauh dari target, harus tetap semangat buat ngisinya. Selanjutnya aku akan isi untuk sinking fund dana kurban. Ini satu pos yang aku bilang memang ingin segera aku selesaikan. Rencananya memang nanti akan dibantu dari extra income. Makanya untuk beberapa bulan ini untuk budget pegangan itu emang sengaja dikurangin biar bisa buat nambah tabungan kurban ini. Dan setiap kali nabung itu memang ada proses belajar sabar, belajar konsisten, belajar menggunakan uang untuk sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat. Yang berarti kita juga belajar bersyukur atas setiap rezeki yang telah kita terima ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk tabungan kurban sesuai trackernya udah terkumpul sebesar 1.650.000. Dan untuk yang terakhir ada dana liburan. Aku lihat dulu trackernya. Dan kali ini untuk dana liburan dapat 50.000. Untuk tabungan ini tuh targetnya sebesar 1 juta, tapi nabungnya santai ya teman-teman. Jadi nggak ada untuk target waktunya. Dan karena kita udah sisihkan dari jauh-jauh hari, nanti saat digunakan budgetnya buat liburan itu nggak akan terasa berat atau merasa bersalah karena menggunakan budget yang lumayan besar untuk keinginan. Jadi kita bisa berlibur dengan tenang tanpa khawatir menggunakan budget dari tabungan lainnya. Alhamdulillah untuk semua pos tabungan di Binder Sinking Fund udah terisi semua. Semoga kedepannya tetap bisa semangat buat ngisinya. Karena untuk nabung itu bukan tentang berapa nominal aja, tapi apakah kita bisa konsisten buat nabungnya. Lanjut, aku akan tulis untuk saldonya dari masing-masing kategori. Sengaja aku masukkan ke catatan budgeting bulanan karena memang untuk sinking fund ini juga bagian penting dari budgeting. Sambil kita belajar mengatur keuangan, kita juga bisa belajar menabung. Kita bisa menyiapkan kebutuhan di masa depan dan gak hanya mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita juga bisa memenuhi untuk keinginan dengan cara nabung sedikit demi sedikit dari sekarang. Jadi tetap semangat buat belajar budgetingnya, kita sama-sama belajar buat lebih baik ke depannya. Dan untuk semua kategori udah tercatat ya untuk targetnya dan juga berapa besar saldonya. Jadi untuk budgeting dan juga nabung, kadang meski sudah direncanakan, mungkin hasilnya masih tidak sesuai, tapi jangan menyerah untuk mencoba, tetap semangat ya teman-teman. Semua butuh proses, yakin aja akan ada hasil yang baik dari setiap usaha yang kita lakukan. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dengan segala rutinitasnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.